Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan di bulan Ramadan ini, kita akan mengangkat suatu topik dan kita akan membahas suatu topik bersama Bapak Kiai Haji Profesor J. Muslimin, MA PhD. Adapun topik yang kita bawakan pada sore hari ini, yaitu Minal Aidin wal Faidin. Karena kita menjelang masuk kepada akhir di bulan Ramadan ini. Untuk mengetahui lebih jelasnya, maka kita diskusikan dengan Pak Kiai. Pak Kiai, ini sebentar lagi, tidak berapa hari lagi kita sudah memasuki Hari Raya Idul Fitri. Baik. Saling memaafkan, Ya. saling mengucapkan minal aidin wal faidin. Baik. Gitu ya. Baik. Apa sih artinya itu ya, minal aidin dan wal faidin ini di dalam Idul Fitri kita pada kesempatan ini? Iya. Sebenarnya makna harfiahnya adalah aid itu orang-orang yang kembali. Iya. Faiz itu orang-orang yang menang. Jadi kalau diawali dengan huruf jar, min, kemudian menjadi minal aidin, itu berarti plural dalam bentuk jamak. Dalam bentuk jamak itu berarti bahwa mudah-mudahan kita dihimpun bersama orang-orang yang kembali dan kita dihimpun bersama orang-orang yang menang. Baik. Nah, kembali dalam konteks minal aidin itu sebenarnya ada korelasinya dengan ayat fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim. Kembali kepada kefitrahannya. Kefitrahan manusia. Kefitrahan manusia itu di dalamnya ada harkat dan martabat. Di dalamnya ada hak-hak dasarnya. Di dalamnya ada kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Di dalamnya ada hal yang bersifat tangible, sesuatu yang nggak bisa kita raba, nggak bisa kita pegang. Sifat mencintai, solidaritas, ya, kemudian hal-hal lain yang bersifat afektif, ya, itu ada pada fitrah manusia. Nah, fitrah manusia yang mendasar juga sesungguhnya adalah fitrah untuk beragama. Jadi manusia pada dasarnya selalu mengakui bahwa ada yang maha kuat di balik yang kuat. Nah, karena peristiwa-peristiwa sehari-hari yang dilampaui itu membuat pelajaran bahwa sesungguhnya kita ini kuat tetapi ada yang maha kuat. Kita ini mampu tetapi ada yang maha mampu. Nah, jadi ini fitrah untuk mengakui fitrah untuk berketuhanan. Nah, ini ya. Jadi orang-orang yang kembali ke fitrah itu pada dasarnya adalah kembali kepada personality kemanusiaannya. Personality kemanusiaannya. Yang ia ditahbiskan dengan personalitinya itu oleh yang maha kuasa, dan oleh karena itu maka ia bisa kembali ke fitrah jika ia juga mau dan berusaha untuk mengakui atau untuk menjalani atau untuk berkomitmen menegakkan fitrah kemanusiaan itu. Nah, ini makanya dari awal Ramadan itu ada pelatihan fisik, ada pelatihan emosi, ya, ada pelatihan mental, ya, ada pelatihan untuk tidak bergantung pada apapun karena dia harus selalu menginfakkan apa yang dia punya. Kalau yang dia cintai itu adalah harta, harta justru dia berikan kepada orang lain. Kalau yang ia cintai itu adalah misalkan saja waktu, waktu juga dia berikan kepada orang lain dengan kepedulian. Nah, misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, ketergantungan manusia kepada hal-hal yang selama ini dirasa menggantungnya, itu diputus pada bulan Ramadan. Ya, sehingga ia berada pada situasi bebas. Orang kalau tergantung biasanya tidak bebas, karena tergantung kepada materi, materi itu hilang, maka seolah-olah dunia hancur. Nah, oleng, betul, oleng. Oleng. Nah, itu kira-kira. Jadi kembali kepada terminologi minal aidin wal faizin. Kalau kita sudah kembali ke fitrah itu, maka sebenarnya kita sudah dalam posisi yang menang. Jadi bergumul ini
antara aspek yang atau tarikan kepada kejahatan dengan tarikan kepada kebaikan. Selalu berperang ini antara kita mengikuti yang baik atau kita mengikuti yang jahat. Itu bisikan-bisikan itu ada pada diri manusia masing-masing. Kerakusan, ketamakan, keinginan untuk menguasai semua, kemudian keinginan untuk selalu menang, ya, keinginan untuk selalu berada dalam posisi terhormat, ya, itu sesuatu yang selalu ada pada diri manusia. Tapi bagaimana dia bisa memerangi keyakinan-keyakinan itu? Nah, dibutuhkan pelatihan. Pelatihan salah satunya adalah pada bulan Ramadan. Nah, gitu kira-kira. Tadi kan Idul Fitri itu adalah sebagai ujung daripada suatu kemenangan. Mengapa kemenangan Idul Fitri itu yang terjadi di masyarakat ya Pak Kiai? Sering itu dimaknai sebagai status spiritual, kembali fitri, kembali bersih gitu ya, bukan sebagai awal tanggung jawab ya, yang justru lebih berat gitu. Kan seharusnya begitu kita bersih, kita dinyatakan bersih nih lewat ya masanya Ramadan, Idul Fitri, saling bermaafan. Harusnya itu sebagai awal tanggung jawab bahwa yang pembelajarannya sudah kita lakukan selama sebulan itu memiliki tanggung jawab kepada 11 bulan berikutnya. Kan mestinya begitu Pak Kiai. Mengapa kemenangan Idul Fitri itu hanya sebagai status spiritual saja? Karena kita memaknainya terlalu individualistik. Kita gagal untuk menerjemahkannya menjadi perangkat institusional yang konkret. Nah, jadi kalau seandainya manusia itu pada dasarnya punya fitrah, fitrahnya manusia itu harus hidup seperti sesama manusia, ya, sebagaimana lazimnya manusia yang lain, yang memiliki berbagai macam keinginan, tapi semua itu didasari oleh hak-hak dasarnya, gitu ya. Nah, bahasa yang tepat dalam ilmu syariah itu disebut dengan maqasid syariah. Itu kaitan dengan bagaimana dia menjaga anugerah hidup, ya, hifdzul hayah, ya, hifdzul nafas, bagaimana dia menjaga anugerah yang diberikan berupa akal, hifdzul akal, ya, supaya tetap bersih, supaya tetap terjaga, supaya tetap bisa melakukan olah pikir yang tajam, begitu ya, hifdzul akal. Kemudian juga ada beberapa hal terkait dengan kepemilikannya, hifdzul mal misalnya, menjaga kepemilikan, menjaga hartanya. Kenapa diajarkan zakat? Salah satunya untuk menjaga harta supaya bersih, itu misalnya. Nah, maqasidus syariah itu mengajarkan kepada kita bahwa fitrah manusia yang berdasarkan maqasidus syariah itu kita harus upayakan supaya real adanya. Nah, supaya real adanya. Maksudnya bagaimana? Kalau kita menjaga jiwa, berarti kan otomatis jiwa itu bukan barang yang murah. Jiwa itu tidak terbeli. Kalau orang sudah meninggal, kan tidak bisa dia hidup kembali. Betul. Nah, maka kita harus jaga supaya jangan banyak orang-orang yang meninggal karena faktor-faktor yang dalam tanda petik tidak alamiah. Nah, contoh kita berlalu lintas nih. Berlalu lintas kita buat jalan-jalan itu yang pada akhirnya banyak mencelakakan orang. Nah, sekarang ini musim hujan. Habis hujan biasanya ada banyak lubang di berbagai macam jalan. Gitu ya. Kita tahu bahwa kalau orang menaiki kendaraan, ada lubang dan dia tidak siap, tiba-tiba saja dia masuk ke dalam kubangan lubang. Biasanya dia oleng. Nah, nyetirnya langsung oleng. Kaget, shock. Nah, terjadilah di situ penyebab kecelakaan. Nah, kalau kita merasa bahwa hak dasar manusia itu adalah dilindungi nyawanya, maka hak dasar ini harus kita terjemahkan dalam aksi konkret. Apa-apa yang menyebabkan penghilangan nyawa seseorang, maka kita secara preventif harus kita ciptakan suasana sehingga orang terlindungi nyawanya. Nah, jadi kalau seandainya
Jalan berlubang di mana-mana, tetap saja itu tidak diperbaiki sesegera mungkin. Padahal itu salah satu sebab banyak kecelakaan. Berarti sebenarnya jalan-jalan kita ini sedang mencari korban-korban yang lain. Nah, kita tidak mengimplementasikan hifdzun nafas itu sebenarnya. Ya, tidak mengimplementasikan dasar bahwa manusia hidup ini hak hidupnya adalah hak yang dasar. Tapi hak hidup itu tidak terpelihara oleh sistem yang ada. Nah, karena salah satunya ketika yang bersangkutan bepergian menaiki kendaraan, apa yang terjadi? Lubang di mana-mana, terjadi kecelakaan di mana-mana, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu salah satu hal yang melemahkan kita adalah mengimplementasikannya dalam bentuk aksi nyata. Itu yang menjadi masalah. Ada jarak antara kesadaran dengan komitmen untuk melaksanakannya dalam aksi nyata. Nah, jarak ini apakah semakin dekat atau semakin menjauh? Kalau semakin menjauh, ya sebenarnya kita tidak hidup dalam dunia yang ideal. Ya. Dan itu ada faktor kesengajaan. Karena kita tidak ada usaha untuk memperbaiki. Sistem sosial nggak diperbaiki, sistem hukum nggak diperbaiki, sistem transportasi nggak diperbaiki. Nah, kalau itu namanya faktor kesengajaan. Nah, jangan sampai terjadi jarak yang makin tajam atau makin jauh antara yang ideal dan realitas. Begitu. Iya. Baik, Pak Kiai. Dan kita suasana berapa hari lagi kan kita Idul Fitri. Baik. Baik. Ketika saya mengucapkan maaf lahir dan batin. Baik. Mohon maaf lahir batin begitu ya Pak Kiai. Apakah itu lahir dari kesadaran atau keterbatasan dan duka yang saya timbulkan, atau sekedar ya ritual agar semuanya itu terasa selesai gitu? Oke. Nah, sebelum orang meminta maaf, ya, selalu kita menyampaikan bahwa alangkah baiknya didahului dengan pernyataan dan rasa bersalah. Jadi pada dasarnya ketika kita minta maaf, kita mengakui bahwa kita bersalah. Gitu ya. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, habis kita dimaafkan atau habis kita minta maaf, what next? Apa yang seharusnya kemudian kita lakukan? Apakah menunggu sampai nanti ada momen minta maaf lagi? Idul Fitri berikutnya? Bisa Idul Fitri berikutnya atau bisa sehari-hari, misalnya kan. Nah, jadi ada negatif, ada positifnya permintaan maaf itu. Menjadi negatif kalau itu menjadi kebiasaan untuk menyelesaikan dengan cara damai yang sederhana. Nah, cara damai sederhana itu maksudnya tanpa pertanggungjawaban. Tanpa pertanggungjawaban. Nah, itu bisa menjadi masalah gitu ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kita memaknai permintaan maaf itu dengan tanggung jawab. Permintaan maaf itu dengan pengakuan kesalahan, dan oleh karenanya tidak akan kita mengulangi kembali kesalahan tersebut setelah kita minta maaf sekalipun. Begitu kira-kira. Ya, setidaknya begitu. Sudah masuk Idul Fitri, jiwa kita menjadi bersih, hati kita menjadi bersih gitu ya, Pak Kiai. Harapan ke depannya ya. Dan juga kita bisa implementasikan hal-hal baik apa yang sudah kita peroleh di bulan Ramadan ini di dalam kehidupan kenyataan sehari-hari. Gitu Pak Kiai. Baik Pak Kiai, terima kasih banyak atas pencerahannya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, diskusi kita dengan Pak Kiai Haji Profesor J.A. Muslimin MA PhD seputar topik Ramadan. Kiranya apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita bahas, dan apa yang sudah kita ambil manfaatnya ya bagi kita semua, agar ya bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, dapat kita ambil hikmah ini semua untuk kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kami akhiri podcast 9 ini, kami senantiasa mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.